Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramawati, NPM D1 D018042. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah desentralisasi. Dan langsung saja saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan kombinasi kekuatan yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi secara bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Nah, saya akan memulai dengan menjelaskan esensi dasar dari kata sentralisasi maupun desentralisasi. Sentralisasi secara bahasa berasal dari kata sentrum yang artinya pusat. Sentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan di mana wewenang penyelenggaraan pemerintahan negara berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi berasal dari kata de dan sentrum. De artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Jadi di sini artinya bentuk pemerintahan yang lepas dari pusat. Artinya adalah pemberian kewenangan atau kekuasaan atau kewenangan untuk membuat kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Baiklah, di sini dijelaskan bahwa sentralisasi dan desentralisasi pada dasarnya digunakan oleh negara secara bersamaan. Kedua hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Hal tersebut karena desentralisasi dan sentralisasi perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintahan hanya menyelenggarakan pemerintahannya secara sentralisasi, maka akan terjadi kesewenang-wenangan penyelenggaraan kenegaraan, karena semuanya diatur oleh pusat dan daerah tidak diberikan kewenangan untuk bisa mengurus urusannya sendiri atau untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, dengan desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk bisa memecahkan, mengatur, dan mencari solusi dari permasalahan daerahnya sendiri. Dengan begitu, maka sentralisasi dan desentralisasi pada dasarnya sangat berkaitan. Apabila pemerintahan dilakukan secara sentralisasi saja, maka akan terjadi dominasi kekuasaan. Desentralisasi di sini digunakan untuk menetralkan, dan diharapkan dengan adanya desentralisasi dan sentralisasi yang dilakukan secara bersamaan, kontrol di sini akan dilakukan atau akan terjadi secara lebih efektif. Maka dari itu, desentralisasi dan sentralisasi harus dilaksanakan secara bersamaan oleh setiap negara, dan hal ini merupakan hal yang sangat berkaitan. Adapun 6 urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah yang pertama politik luar negeri, kedua justisi, ketiga pertahanan dan keamanan, agama, moneter, dan fiskal. Salah satu penerapan dari sentralisasi dan desentralisasi yang dilakukan secara bersamaan adalah di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia secara tidak langsung menerapkan sentralisasi dan desentralisasi secara bersamaan, karena daerah diberikan otonomi untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, namun pemerintah pusat tetap melakukan kontrol, dan tidak semua urusan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa urusan yang memang harus diurus oleh pemerintah pusat. Dan di sini pemerintah daerah pun dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus tetap berpanduan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai pola penyerahan kewenangan di negara federal dan unitaris atau kesatuan. Federasi adalah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan dalam bentuk negara federal. Dalam filosofi pembentukan negara federal sendiri, negara bagian sepakat untuk membentuk suatu persatuan namun tidak untuk kesatuan. Oleh karena itu, dalam negara federal biasanya pelimpahan kewenangan dilakukan dengan cara desentralisasi. Artinya, setiap negara bagian diperkenankan untuk membentuk undang-undang negara bagiannya sendiri dan bebas untuk menentukan bentuk organisasi pemerintahannya namun sesuai dengan konstitusi federal. Sedangkan untuk negara kesatuan atau unitaris itu merupakan negara yang lebih ketat dibandingkan dengan negara federal, karena dalam negara unitaris kedaulatan negara terhadap daerah atau wilayah itu berada di satu tangan pemerintahan, yaitu pada tangan pemerintahan pusat. Walaupun daerah diberikan kewenangan untuk melakukan otonomi daerahnya, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian pula, otonomi daerah harus tetap dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintahan pusat, dan tidak semua urusan bisa diurus oleh pemerintahan daerah. Terdapat beberapa urusan yang harus diurus oleh pemerintahan pusat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga mengenai tujuan utama desentralisasi dan tujuan spesifik dari desentralisasi. Tujuan utama desentralisasi adalah yang pertama tujuan yang bersifat politis, dan yang kedua tujuan yang bersifat administratif. Tujuan yang bersifat politis terkait erat dengan perwujudan demokrasi lokal
dan penguatan partisipasi, dan tujuan yang bersifat administratif terkait dengan penciptaan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan. Untuk tujuan yang lebih spesifik lagi akan saya jelaskan berikutnya. Yang pertama yaitu pendidikan politik. Desentralisasi merupakan sarana bagi pendidikan politik karena dengan desentralisasi masyarakat diberikan kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam politik. Salah satunya untuk turut serta dalam proses pemilu. Dalam desentralisasi juga masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyatnya, untuk memilih wakil mereka di tingkat daerah sesuai dengan wakil yang mengetahui karakteristik daerahnya. Jadi di sini masyarakat akan belajar bagaimana cara memilih wakil rakyat yang baik supaya tidak ada wakil rakyat lagi yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang kedua itu adalah latihan kepemimpinan politik. Dengan desentralisasi, masyarakat yang terjun ke bidang politik akan belajar bagaimana caranya melakukan proses politik, mulai dari mengikuti sidang, kemudian menampung usul dari masyarakat, memperjuangkannya di DPRD, dan seterusnya. Pendidikan politik di tingkat lokal ini akan menjadikan latihan kepemimpinan politik bagi masyarakat yang turut berpartisipasi dan akan memudahkannya apabila ingin melanjutkan perjuangannya di tingkat nasional. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas politik. Dengan adanya desentralisasi akan tercipta stabilitas politik karena masyarakat akan memilih wakilnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan begitu kepercayaan terhadap pemerintah pun akan semakin tinggi. Nah, dengan itu maka akan tercipta stabilitas politik. Yang keempat, kesamaan politik. Dengan desentralisasi akan tercipta kesamaan politik karena setiap masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk bersuara, untuk berpendapat, dan untuk didengarkan aspirasinya. Dan dengan desentralisasi ini tidak ada masyarakat yang mendapat pengecualian. Siapapun boleh berbicara dan menyampaikan aspirasinya. Kemudian yang kelima ada akuntabilitas. Dengan adanya desentralisasi, masyarakat akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sini pemerintahan pun juga dapat lebih mudah untuk dekat dengan masyarakat karena masyarakat diberikan kesempatan untuk selalu mengontrol kinerja dari pemerintahan. Kemudian yang keenam ada daya tanggap. Daya tanggap ini akan muncul karena kesempatan yang diberikan melalui desentralisasi ini setiap daerah bisa untuk mengurus urusannya sendiri. Di sini pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam menganalisis kebutuhan-kebutuhan publik. Dengan begitu maka kebutuhan masyarakat akan tepat sasaran karena kita ketahui bersama bahwa setiap daerah itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Dengan desentralisasi ini maka setiap daerah dengan karakteristik tertentu pun akan tetap bisa maju karena pemimpin yang dipilihnya merupakan pemimpin asli dari daerahnya. Kemudian yang ketujuh adalah efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya desentralisasi maka akan tercipta efisiensi dan efektivitas. Pemerintah daerah bisa langsung mengambil tindakan terhadap permasalahan publik yang terjadi di daerah tanpa harus menunggu perintah dari pemerintahan pusat. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pertanyaan ketiga mengenai tujuan utama maupun tujuan yang lebih spesifik dari desentralisasi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan keempat. Sentralisasi merupakan pelimpahan wewenang kekuasaan kepada pemerintahan pusat secara penuh, sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang kekuasaan kepada daerah, dan daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan ada 4 jenis desentralisasi. Yang pertama adalah dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang atau beban kerja dari kementerian-kementerian pusat kepada pejabat lapangan, baik itu departemen, badan, ataupun instansi. Dan di mana pejabat lapangan ini wajib melaksanakan mandat yang telah diberikan kepada dari pemerintah pusat, contohnya kantor wilayah. Yang kedua, delegasi pada lembaga-lembaga otonom atau otonomi itu merupakan pelimpahan atau transfer fungsi kepada organisasi pusat dan tanggung jawab tetap berada pada pusat. Contohnya proyek-proyek, kemudian pelaksanaan yang dilakukan DPD atau badan-badan daerah. Kemudian devolusi merupakan pelimpahan wewenang pembuatan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Contohnya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Dan yang terakhir ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan pemberian kemungkinan pemerintah pusat yang lebih atas untuk memberikan tugas
di mana kewenangan atau keuangannya itu tetap ditanggung oleh pemerintah pusat atau yang memberikan tugas. Contohnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, MTQ, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ada proses atau mekanisme pembuatan peraturan daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, salah satunya dengan memberikan kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerahnya sendiri. Nah, peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD dan disetujui oleh kepala daerah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat peraturan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proses identifikasi dan artikulasi. Di sini merupakan proses yang dilakukan dengan menampung berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Yang kedua, itu ada proses seleksi. Proses seleksi merupakan proses yang dilakukan dengan menyeleksi berbagai permasalahan yang ada dan kemudian mengelompokkannya yang mana permasalahan tersebut yang termasuk ke dalam permasalahan publik, dan kemudian meminta pendapat dari masyarakat, pendapat dan sarannya. Setelah meminta saran dari masyarakat, kemudian dilakukan identifikasi atau bagaimana langkah-langkah pemecahan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi di sini jadi kebijakan yang telah dibuat disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan kemudian dilakukan input kembali atau menerima masukan kembali dari publik atau dari masyarakat. Selanjutnya yang keempat, ada proses legislasi. Proses legislasi di sini peraturan telah dibuat dan telah disetujui oleh DPRD dan kepala daerah diundangkan atau disahkan. Yang pertama itu disahkan oleh kepala daerah, baru kemudian diundangkan. Dan kemudian yang terakhir adalah proses implementasi. Proses implementasi merupakan proses pelaksanaan dari peraturan daerah atau kebijakan yang telah dibuat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai jawaban dari UTS desentralisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan, isi atau makna. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.